paling penting? Karena acara yang paling penting adalah acara yang Anda tidak ikuti, Bapak dan Ibu. Setiap acara Anda harus ikuti, karena setiap acara akan menambah keyakinan Anda, menambah eh, apa keinginan Anda, menambah ilmu pengetahuan Anda tentang PT Prive ini, Bapak dan Ibu. Ya, oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita saya mau salam-salam dulu ya. Kita mau salam-salam dulu untuk semua kepada Bapak dan Ibu ya. Ini dari mana aja nih Bapak dan Ibu? Ya, dari mana aja nih? Oke, di sini ada. Oh, selamat malam Pak Nober. Ada Pak Nober di sini ternyata ya. Lalu di situ juga ada Pak Antoni ya. Oke, Pak Abdul, Pak Abdul Kohar, gimana Pak? Selamat malam. Oke, baik untuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Anda hari ini udah siap semua belajar, saya pengen tahu Bapak dan Ibu, sama kita pengen informasi lebih lanjut lagi tentang PT Prave ini. Saya pengen Bapak Ibu semua ketik. Apakah Anda siap terima informasi dari kami Bapak dan Ibu? Semuanya ketik S. Ayo, S dua kali. Siap. Mantap. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Luar biasa untuk kita semua Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Wah, Bu Suci, terima kasih. Di sini ada Ibu Niluh. Wah, Ibu Niluh luar biasa. Udah siap semua berarti ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kalau sudah siap semua ya. Hari ini kami memang Bapak dan Ibu pada pertemuan kali ini ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu mengenai update kegiatan event BOP dan juga promosi-promosi Bapak Ibu untuk bulan September ini Bapak dan Ibu ya. Itu. Lalu nah, informasi semua Bapak dan Ibu ya. Untuk sesi awal ini Bapak dan Ibu akan diisi oleh orang yang sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Beliau adalah CEO Prive Indonesia. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Dan saya juga nggak mau berlama-lama lagi. Mari kita sama-sama dengar sharing dari Bapak Pak Dr. Subi ya. Orang yang sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Udah siap semua ikut semua? Kalau sudah siap, mari kita beri sambutan yang meriah buat Bapak Subi. Silakan Pak Subi. Oke, thank you Pak Andreas. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas ya Pak Andreas ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ya kita ada event atau acara khusus yang memang kita buat setiap awal bulan Bapak Ibu. Ya, jadi sejak bulan kemarin sebenarnya kita sudah membuat acara di setiap tanggal 1, tapi kebetulan tanggal satunya kemarin kena hari Minggu, jadi kita buat hari Senin Bapak Ibu. Nah, di setiap tanggal 1 Bapak Ibu ya, nanti akan ada selain promosi saya juga akan memberikan sedikit sharing ya tentang bagaimana membangun bisnis jaringan Bapak Ibu. Ya, karena saya melihat bahwa selama ini mungkin sangat minim sekali ya pembelajaran untuk bagaimana membangun bisnis jaringan ini ya. Saya akan persiapkan slide saya Bapak Ibu. Oke. Nah,
Jadi saya akan langsung masuk ke materi ya malam hari ini. Jadi begini, Bapak Ibu, ya. Saya percaya sebagian besar dari Anda sudah pernah berpengalaman membangun bisnis, ya. Terutama kita bicara malam hari ini bisnis network marketing ataupun direct selling, Bapak Ibu. Ya. Saya juga melihat selama berpuluh-puluh tahun ya, kebetulan saya sudah berkecimpung juga di industri ini sudah sekitar 20 tahun, Bapak Ibu, bahkan lebih ya. Saya melihat banyak orang yang berhasil membangun bisnis network marketing itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak berhasil, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena banyak orang menjalankan bisnis yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Ya, nah saya yakin Bapak Ibu ketika Anda melihat gambar seperti ini, ya kan? Anda bisa lihat ya gambar di sebelah kiri ini, ya. Inilah gambaran dasar konsep atau prinsip tentang bisnis network marketing atau ada juga orang yang menyebutnya direct selling ya Bapak Ibu. Nah, tujuan utama orang bergabung di bisnis ini ya rata-rata berdasarkan survei itu sekitar 70% karena mereka ingin mendapatkan yang namanya income. Betul, ada juga orang-orang yang ingin mendapatkan kesehatan dari manfaat produknya ya. Tetapi setelah orang mendapatkan manfaat kesehatan dari produknya, mulai yang dikejar adalah income, Bapak. Cuman yang jadi masalah adalah, nah, yang Anda dapatkan ini aktif income atau pasif income, Bapak. Artinya begini, kalau Anda ingin jalankan bisnis ini hanya untuk mendapatkan aktif income, ya nggak masalah sih sebenarnya. Aktif income itu adalah income yang didapat di saat kita melakukan bisnis ini. Jadi kalau kita nggak melakukan bisnis ini, Bapak Ibu, ya kita nggak akan dapat income-nya, gitu loh. Tapi Anda, apakah Anda sadar bahwa bisnis ini memiliki sebuah potensi yang sangat besar untuk Anda bisa mendapatkan yang namanya passive income, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya lihat bahwa di industri ini banyak sekali orang nggak mengerti ya konsep tentang passive income ini. Gimana sih supaya saya dapat passive income? Ya, artinya bisnisnya akan tetap berjalan ya di saat mereka sendiri sedang apa namanya tidak melakukan bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi ada istilah ya, Anda bisa jalan-jalan ya, tetapi bisnis Anda tetap jalan gitu loh. Nah, banyak orang tidak memahami konsep seperti ini, Bapak Ibu. Jadi apa yang mereka lakukan itu dalam tanda kutip keliru gitu loh. Sehingga tidak bisnis ini yang punya potensi besar untuk bisa menjadi passive income, tidak menjadi passive income, jadinya cuma aktif income. Kerja dapat duit, kerja dapat duit ya, jual alat laku, dapat duit. Tapi kalau nggak jual alat ya selesai. Nah, kebanyakan orang melakukan pola seperti itu. Apakah salah, Bapak Ibu? Tidak salah, saya katakan. Tetapi sekali lagi, kalau Anda ingin mendapatkan potensi yang lebih besar, ya, Anda harus tahu atau Anda harus paham bagaimana membangun bisnis jaringan, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya katakan? Karena untuk bisa mendapatkan passive income, ya, Anda harus berhubungan dengan yang namanya people atau manusia. Jadi ini bukan sekedar bisnis jualan alat kesehatan atau jualan produk kesehatan, Bapak Ibu. Nah, ini ada bedanya. Karena ketika pertama kali Anda salah melangkah, ke belakangnya juga akan keliru, Bapak Ibu. Makanya ini pemahaman dasar prinsip network marketing. Ya. Nah, ingat, ini adalah bisnis manusia. Kenapa saya kasih gambar bulat-bulat ya? Di sini bulat-bulat ketemu bulat-bulat. Yang Anda cari itu manusianya loh, Bapak Ibu. Betul nggak? Manusia yang mau aktif yang menjalankan bisnis ini. Yang Anda cari bukan hanya sekedar orang yang mau membeli alat atau produk Anda, Bapak Ibu. Ya. Nah, Anda harus sadar ini ada perbedaan mendasar. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Oke. Robert Kiyosaki, ya kalau Anda belum pernah dengar Robert Kiyosaki ya, beliau ini seorang pakar finansial ya di Amerika Serikat. Beliau pernah menjadi salah satu penasihat ekonomi Presiden Amerika, Bapak Ibu. Dalam bukunya mengatakan yang judulnya Business School bahwa bisnis network marketing itu adalah bisnis for people who like helping people. Jadi bisnis yang tujuannya adalah untuk orang-orang yang suka menolong atau membantu orang lain. Saya garis bawahi, bisnis untuk orang-orang yang suka membantu orang lain. Jadi bukan bisnis yang sekedar jualan alat. Ya. Jadi ini ada prinsip dasar yang berbeda, Bapak. Ya. Nah, oke.
Nah, sekarang bagaimana caranya ya supaya apa yang dikatakan Robert Kiyosaki itu bisa menjadi kenyataan. Ya, saya mempelajari ini cukup lama, Bapak Ibu. Saya dulu juga nggak paham. Saya pikir yang namanya bisnis MLM itu, saya jual barang, ya, saya jual barang, saya dapat untung, selesai. Syukur-syukur kalau ada orang yang mau mengikuti saya. Kalau enggak, ya sudah. Pokoknya saya usaha terus, usaha terus, usaha terus. Dulu awalnya saya berpikir, oh, ternyata MLM itu konsepnya seperti ini. Ternyata keliru, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena di sebuah bisnis network marketing yang benar, ya, itu Anda harus berada di dalam sebuah sistem yang berjalan, Bapak Ibu. Nah, sistem itu apa sih? Jadi gini, ya sederhananya tuh sistem itu merupakan kumpulan unsur atau komponen yang saling terorganisir, saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi ada sebuah sistem yang membuat ibaratnya kalau mobil itu bisa terus berjalan karena ada komponen, ada mesin di dalam sebuah sistem yang terus bekerja di dalamnya, Bapak Ibu. Ya, nah permasalahannya untuk membuat sistem di sebuah bisnis network marketing itu perlu unsur-unsur tertentu karena sekali lagi di dalamnya bukan sekedar alat tapi di dalamnya adalah manusia, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, saya lebih senang mengatakan bahwa bisnis ini adalah bisnis membangun manusianya, bukan bisnis jualan produk saja, Bapak Ibu. Karena sekali lagi kembali ke awal konsepnya. Kalau ingin passive income, yang Anda bangun adalah kualitas dasar dari manusianya. Saya lebih senang menyebutnya ini bisnis SDM, ya, bisnis sumber daya manusia. Nah, kembali lagi, kalau kita ingin bicara mengenai sistem, ada beberapa hal dasar yang harus mau nggak mau harus terjadi Bapak Ibu di dalam tim Anda. Karena dengan adanya hal-hal ini, sistem itu akan berjalan. Tapi kalau dari awal hal-hal ini tidak berjalan, saya pastikan sistem tidak akan bekerja dan yang Anda dapatkan cuma capek, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda jalan sendiri terus. Ya, Anda jualan dapat income, nggak jualan nggak dapat income. Syukur-syukur nemu orang aktif. Konsepnya seperti itu terus. Lingkaran setannya gitu terus, Bapak Ibu. Jadi capek, lama-lama berhenti. Ya, bukannya tambah banyak, walaupun penjualan Anda tambah banyak, tapi orang inti Anda nggak akan tambah banyak. Karena sistem tidak bekerja di dalam, Bapak Ibu. Nah, makanya ya, untuk membuat sistem itu bisa berjalan, ada beberapa hal atau saya katakan lebih tepatnya ada 3 prinsip dasar agar sistem di dalam tim Anda bisa berjalan. Ya, apa yang saya katakan ini nanti akan Anda rasakan ketika tim Anda mulai besar. Kalau tidak ada sistem yang berjalan di dalamnya, saya pastikan Anda boleh punya omset yang besar, tetapi tidak akan bertahan lama. Ya, biasanya itu yang terjadi. Grupnya rontok, berhenti, nggak aktif, pindah jaringan, ya, karena tidak ada prinsip dasar yang membuat sistem ini bisa berjalan. Satu, Bapak Ibu. Ya, nah ini harus paham dulu, ya. Supaya sistem berjalan di tim Anda, di yang namanya bisnis network marketing itu harus ada yang namanya edifikasi. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Ya, edifikasi ini adalah memberikan nilai tambah pada seseorang, sesuatu atau pada perusahaan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda harus mempromosikan, Bapak Ibu, ya, baik produknya, baik upline Anda, baik downline Anda, bahkan crossline Anda, Bapak Ibu. Ketika edifikasi ini berjalan, ya, orang akan melihat. Contohnya gini nih, contoh nih ya, Bapak Ibu, contoh nih. Ketika Anda sebagai orang baru di bisnis network marketing, Anda belum bisa cerita. Tapi Anda punya upline yang menurut Anda, wah upline saya ini kok kurang bagus ya posturnya. Nah, apapun itu Bapak Ibu, karena beliau posisinya upline, alangkah lebih baik Anda berikan nilai tambah atau edifikasi kepada upline Anda. Supaya apa? Supaya ketika upline Anda nanti menjelaskan ya tentang bisnis ini, prospek Anda akan mendengarkan upline Anda, Bapak Ibu. Ya, itu salah satu contoh yang namanya edifikasi. Memberikan nilai tambah. Tujuannya apa? Tujuan akhir supaya prospek mau mendengarkan dan akhirnya join. Betul ya? Nah, saya melihat banyak orang ya di bisnis network marketing merasa tidak mau memberikan edifikasi karena dia berpikir wah apa namanya upline saya ini kayaknya kok kurang 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 bagus ya, kurang berpengalaman. Justru Bapak Ibu, ketika saya belajar ya di bisnis ini, kalau saya menemukan upline saya yang kurang bagus, bahkan ketika menjelaskannya jelek, di ujung cerita saya kasih nilai tambah kepada prospek saya. Saya cuma ngomong,
Pak, beliau ini ya orang yang mengajak saya ke bisnis ini. Itu bisnis beliau besar sekali. Bapak lihat, beliau walaupun menjelaskannya agak tidak teratur atau mungkin terbata-bata menjelaskannya, tetapi beliau memiliki organisasi bisnis yang sangat besar. Ya, saya pikir seperti beliau aja bisa, Bapak harusnya lebih bisa. Nah, itu contoh dari satu nilai yang namanya edifikasi. Banyak hal yang harus kita edifikasi Bapak Ibu di bisnis ini. Ya, dari segi produk, dari segi perusahaan, ya banyak sekali. Ya, ini prinsip dasar yang pertama, edifikasi. Berikan selalu nilai tambah pada sesuatu atau seseorang, ataupun perusahaan, Bapak Ibu. Ya, ini penting untuk kita lakukan. Yang kedua, ya konsultasi. Nah, saya melihat bahwa konsultasi ini adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan pengarahan dari upline Anda yang berpengalaman. Nah, konsultasi saya lihat Bapak Ibu, kebanyakan ya, kebanyakan yang saya lihat konsultasi itu hanya sekedar konsultasi kesehatan. Padahal Anda harus sadar Bapak Ibu bahwa sebenarnya ya di bisnis ini memungkinkan Anda mempunyai potensi income ratusan juta sampai miliaran. Anda bayangkan, bisnis di luaran Bapak Ibu, mereka yang punya penghasilan ratusan juta sampai miliaran, rata-rata mereka punya konsultan bisnis Bapak Ibu. Ya, dan untuk membayar konsultan bisnis itu biasanya mahal sekali bayarannya. Ya, bisa per setengah jam, bisa per 1 jam, itu bisa puluhan sampai ratusan juta loh Bapak Ibu. Di bisnis ini Anda sebenarnya bisa mendapatkan konsultasi gratis dari upline Anda. Ya, jadi sekali lagi konsultasi itu bukan hanya sekedar konsultasi masalah kesehatan, ya, tapi konsultasilah tentang perkembangan bisnis Anda. Tentunya kepada upline Anda yang sudah lebih dahulu bergabung dan upline Anda yang memahami tentang bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, nah karena apa? Karena upline-upline Anda ini sudah melalui jalan yang Anda rasakan. Anda belum ngerasain, upline Anda sudah ngerasain, Bapak Ibu. Mereka sudah tahu, ya. Habis ini Anda harus belok kanan. Habis itu Anda harus belok kiri dulu. Jadi nggak bisa jalan lurus. Tetapi karena banyak orang meremehkan konsultasi, ya, mereka jalan aja lurus. Yang terjadi di depan ada lubang. Begitu ada lubang ya sudah masuk, belum, ya. Akhirnya apa? Eh, ini apa namanya muntaber, ya kan? Mundur tanpa berita, ya. Atau sering ada istilah tetanus terdaftar tanpa bonus gitu ya. Nah, jadi konsultasi ini merupakan satu satu bagian dari prinsip dasar yang sangat penting Bapak Ibu. Supaya sistem Anda tetap berjalan karena upline juga bisa mengarahkan ya tim leader Anda itu bisa mengarahkan contoh seperti setting goal ya, apa yang harus Anda lakukan ya, berapa yang Anda inginkan. Misalkan ya, Anda ingin penghasilan 10 juta bulan depan. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, upline Anda itu bisa mengerti Bapak Ibu, oh langkahnya harus begini. Karena mereka pernah melalui apa yang Anda lalui Bapak Ibu. Ya, jadi konsultasi ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja gitu loh. Dan sekali lagi Anda dapat konsultasinya gratis. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya mohon apapun latar belakang Anda ya. Kebetulan background saya medis Bapak Ibu ya. Saya juga nggak pernah ngerti sebelumnya tentang konsep dasar membangun bisnis jaringan. Tapi saya lepas jubah saya, Bapak Ibu, saya belajar, oh ternyata untuk membangun bisnis ini, saya butuh hal-hal dasar seperti ini. Yang tadinya saya merasa ego saya sangat tinggi. Ya, oh saya bisa kok. Tetapi pada satu titik, Bapak Ibu, ketika omset saya besar, ya, yang terjadi adalah omset saya stagnan, bahkan turun. Itu yang terjadi. Karena saya tidak mau masuk ke dalam sistem. Saya tidak mau melakukan hal-hal dasarnya. Ya, ya tidak mau belajar dan tidak mau memahami. Ya, ini yang agak susah. Ya, karena setiap kita masuk ke sebuah bisnis network marketing atau bisnis jaringan, kita harus mau lepas jubah kita, harus mengosongkan isi pikiran kita, mengosongkan gelas kita untuk belajar sesuatu yang baru, Bapak. Ya, nah memang nggak gampang, saya katakan. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang sangat besar, Anda harus mau melakukan itu, Bapak Ibu. Ya, nah ketiga, no cross lining. Nah, crossline itu artinya orang-orang yang sama-sama berada di bisnis ini tetapi bukan di jaringan Anda, ya, di jaringan orang lain, Bapak Ibu. Di bisnis network marketing atau direct selling, kita itu justru membutuhkan crossline, ya. Jadi jangan dianggap crossline ini sebagai musuh. Tanpa crossline, Anda juga nggak akan bisa berhasil, Bapak Ibu. Karena crossline ini justru membantu menaikkan motivasi. Ingat, kalau sistem dijalankan, Anda edifikasi crossline,
crossline akan mengedifikasi Anda balik, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita bisa saling mengedifikasi antar crossline, wah ini efeknya dahsyat sekali, Bapak Ibu. Ya, di pertemuan Anda akan melihat, ya kan? Wah, gila. Anda bisa bicara kepada tim Anda dulu, Pak ini, beliau baru join 2 bulan, tapi hasilnya sudah luar biasa, sudah lebih dari 100 juta. Ini kalau Anda bisa memanfaatkan crossline dan bisa mengidentifikasi crossline. Tapi beda cerita kalau yang Anda lakukan. Wah, itu crossline itu sukanya ngambilin orang lain. Apa yang dipikirkan oleh prospek Anda, Bapak Ibu? Jangan salah loh, prospek Anda juga manusia dan mereka bisa berpikir loh, Bapak Ibu. Mereka akan berpikir, oh Pak, ternyata budayanya di sini seperti itu. Ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kembali lagi, sistem. Prinsip dasar, ya, tapi harus Anda lakukan. Nah, cuman memang Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjaga supaya suasananya semuanya bagus, baik, tertib, teratur, budayakan. Tidak membicarakan bisnis dengan crossline. Pak, boleh nggak saya bertegur sapa dengan crossline? Boleh. Bercanda? Boleh. Tapi nggak perlu membicarakan bisnis. Ya, karena kita tidak pernah tahu orang lain atau crossline itu sikap atau watak dasarnya seperti apa, kita nggak pernah ngerti, Bapak Ibu. Karena sekali Anda membicarakan bisnis, ketika Anda lebih besar, Anda akan dianggap sombong, ya kan? Dan ketika Anda semuanya semuanya menjadi hal yang negatif lah intinya, ya. Jadi tolong jangan bicara mengenai masalah bisnis dengan crossline. Pak, tetapi membaur boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang salah. Ya, saya katakan bahwa crossline bukan musuh. Ya, crossline itu rekan juga Bapak Ibu, sama seperti kita. Kita justru membutuhkan crossline. Tidak bisa tidak Bapak Ibu di bisnis seperti ini. Kalau Anda menganggap musuh itu Anda keliru. Kalau Anda mau cari musuh, Anda keliru Bapak Ibu. Ya, lebih banyak multi level lain di luar Bapak Ibu sebenarnya. Ya, yang Anda anggap sebagai kompetitor itu lebih layak yang di luar daripada yang sesama dari perusahaan Press ini Bapak Ibu. Konyol saya katakan gitu loh. Ya, satu perusahaan tapi saling merasa wah ini crossline. Ya, saya jangan deket-deket sama dia. Saya alergi sama dia. Bapak Ibu, kalau prinsip dasar Anda benar, ya, Anda tidak akan pernah berpikir seperti itu. Nah, di sebuah network marketing, nanti di pelajaran berikutnya Bapak Ibu, next time saya akan bicara sebuah konsep juga tentang learn, do and teach. Ya, Anda belajar, Anda melakukan, dan Anda ajarkan. Jadi pada prinsipnya, kalau Anda mau Anda mau belajar, ya, Anda mau lakukan dan Anda mau ajarkan ke tim Anda sistem ini dengan benar, semua tim Anda akan mengikuti apa yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda nggak pernah ngajarin, apalagi nggak pernah ngerti ada ilmunya seperti ini, Bapak Ibu, ya sudah. Yang terjadi ya saling negatif, saling cross-lining, nggak terjadi konsultasi, nggak ada edifikasi. Anda bisa jadi jago jualan, saya percaya Bapak Ibu. Ya, Pak, setiap bulan saya bisa menghasilkan omset ratusan juta. Ya, tetapi pertanyaannya, di tim Anda apakah terjadi duplikasi yang sama, Bapak Ibu? Ya, ini yang susah saya katakan. Ya, makanya kalau ingin sekali lagi saya katakan, ingin dapat passive income ya. Kalau cuma mau aktif income mah silahkan. Kalau Anda ingin passive income, punya bisnis long term dalam jangka waktu yang lama, ya, ikuti sistem yang ada Bapak Ibu. Ya, karena memang sudah kodratnya bisnis network marketing itu ada sistem yang berjalan di dalamnya. Kalau ingin passive income, ya. Nah, jadi ada 3 hal sekali lagi prinsip dasar yang bisa Anda lakukan. Ya. Nah, kemudian 3 hal yang dilarang Bapak Ibu. Kita akan bicara nih sekarang. Ya. 1, sikap negatif, bad attitude. Kalau Anda berada di perusahaan network marketing manapun, semua selalu mengajarkan sikap itu nomor 1 Bapak Ibu. Sikap positif, ya. Jangan sikap negatif, jangan sedikit-sedikit komplain, jangan sedikit-sedikit protes Bapak Ibu. Ya, apapun yang terjadi, Anda sebagai seorang leader harus punya sikap yang positif. Produk habis, ya jangan justru Anda sebagai seorang leader Anda yang marah kepada perusahaan Bapak Ibu. Ini gimana ini produknya habis? Nah, coba ketika Anda marah, nggak sengaja nih downline Anda dengar, ya terjadilah duplikasi yang negatif semua ke bawah Bapak Ibu. Tapi beda cerita, ya ketika ada satu tim Anda mengatakan Pak ini produknya habis, yang Anda lakukan tenang, ini produk inden karena laris, ya kan? Karena banyak orang yang suka produknya, ya. Nah, sikap Anda harus selalu positif apapun yang terjadi Bapak Ibu. Ya, seandainya misalkan ya sistem lagi error, ya. Bonus belum keluar misalkan. Anda bisa
tergantung sikap Anda, Bapak Ibu, mau positif atau negatif. Ya. Jangan justru Anda dalam tanda kutip sering menggembosi tim Anda sendiri, Bapak Ibu. Secara nggak sadar, banyak orang itu menggembosi timnya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Timnya justru malah hilang, Bapak Ibu, dari bisnis ini. Ya, jadi hindari semua sikap yang negatif, Bapak Ibu. Ya terhadap perusahaan, terhadap upline, terhadap downline, selalu berpikir positif. Even terhadap crossline, Bapak Ibu. Sekali lagi, malam hari ini saya tekankan, Bapak Ibu. Ya, even terhadap crossline, berpikirlah selalu yang positif. Ya, walaupun betul kalau kita ingin menilai sebuah masalah, ya Anda lihat dari dua sisi mata uang. Jadi jangan hanya percaya ya dari sebuah sisi. Anda harus lihat dari sisi yang lainnya, baru Anda boleh ambil keputusan Bapak Ibu, dan tindakan. Ya. Nah, jadi kembali lagi, sikapnya harus selalu positif. Tidak bisa tidak Bapak Ibu. Ya, dalam hal apapun saya katakan. Ya. Kedua, masalah hubungan. Nah, hal pertama yang merusak bisnis jaringan adalah sikap. Ya, bad attitude itu biasanya jaringan akan rontok, jaringan akan nggak percaya kepada Anda. Kedua, masalah hubungan. Hubungan ini bagaimana Anda bisa membangun hubungan yang baik dengan tim Anda. Karena sekali lagi ya saya katakan, kalau Anda mau dapat passive income, yang Anda bangun adalah manusianya, bukan sekedar jualan produk. Kalau Anda mau membangun manusia dengan benar, hubungannya harus baik, Bapak Ibu. Hubungan interpersonalnya harus baik, ya, harus profesional. Ya, saya melihat banyak di bisnis jaringan yang rontok. Contoh ya, downline-nya dipacarin, padahal sudah punya suami atau istri. Ya, hal-hal seperti itu yang membuat bisnis ini rontok. Kelihatannya simpel loh, Bapak Ibu. Ya, tapi kita harus profesional. Ya, jangan membuat hubungan yang tidak baik di dalam tim Anda sendiri. Ingat, sekali lagi, kalau Anda perhatikan gambar saya di awal, manusia satu jadi dua jadi empat, Anda harus menjaga semua tim Anda, Bapak Ibu. Ya, Anda harus mengayomi, Anda harus menjadi leader yang baik dan benar. Gampang-gampang susah saya katakan. Ya, tapi kalau Anda mendapatkan hasilnya ratusan juta sampai miliaran, Anda harus mau melakukan itu, Bapak Ibu. Banyak leader yang baik saya lihat ya di industri network marketing, tapi mereka tidak benar. Dan ada juga leader-leader yang benar, tapi nggak baik, Bapak Ibu. Ya, makanya saya katakan Anda harus bisa menjaga betul. Ya, nggak gampang. Ya, mengelola bisnis SDM ini nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda mau belajar, karena kuncinya cuma belajar kok. Ya, kalau Anda mau mempelajari ilmunya, saya yakin semua akan sampai ke tahap yang tertinggi, Bapak Ibu. Ya, ketiga, nah ini riskan sekali, Bapak Ibu. Masalah keuangan. Nah, saya melihat di bisnis network marketing, Bapak Ibu, yang rusak itu rata-rata ya, hampir 30-40% dikarenakan masalah keuangan. Ya, pinjam meminjam uang antara upline sama downline, ya, pinjam meminjam produk, ya, bahkan sampai ke crossline, ya. Kemudian kalau downline-nya ngomong, Pak, saya lagi nggak punya duit, Anda kasih uang, ya. Niatnya, kalau Anda ikhlaskan sih nggak masalah ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan dia ngomong bantu dan akhirnya dia ngomong pinjam dan akhirnya nggak dikembaliin, Anda pasti akan dongkol juga gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi lebih baik dari awal hindarkan semua masalah yang berhubungan dengan keuangan, Bapak Ibu. Ya, karena kalau ada masalah keuangan, pinjam meminjam uang dan lain sebagainya akan membuat bisnis Anda tidak sehat, Bapak Ibu. Ya, jadi hindari dari awal. Kalau memang Anda ikhlas dan Anda mau membantu, silahkan. Ya, tapi kalau memang bisa dihindari, saran saya sebaiknya Anda hindari Bapak Ibu dari awal. Ya, karena apa? Ini nanti hubungannya berkelanjutan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda harus sadar, bisnis network marketing itu adalah bisnis duplikasi. Duplikasi itu semakin sederhana, semakin mudah ditiru. Ya, kalau Anda menciptakan hal-hal yang rumit sendiri di dalam tim Anda tidak akan bisa memahami apa yang Anda lakukan. Dan mereka nggak akan bisa menduplikasi, Bapak Ibu. Ada nih yang leadernya ya, ini saya bicara di perusahaan yang lain nih, Bapak Ibu ya. Bosi, jadi kasih duit ya ke tim-timnya. Anda bayangkan nggak kalau orang-orang baru, ya apa yang mereka pikirkan, Pak? Saya nggak akan bisa seperti itu, Pak. Wah, kalau caranya gitu saya nggak akan jalan deh. Ya, jadi sekali lagi duplikasi, Bapak Ibu. Ya, Anda harus membuat bisnis ini simpel, sesimpel mungkin, sehingga orang akan merasa, oh, saya bisa melakukan. Ya, orang-orang
kuncinya gini Bapak Ibu, saya melihat bahwa bisnis network marketing ini akan besar. Ya, kalau tim Anda semakin heterogen. Nah, pertanyaannya, kalau bisa heterogen, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus membuat segala sesuatunya simple. Jangan membuat segala sesuatunya menjadi rumit atau complicated, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, Anda harus sadar bahwa kita punya visi dan misi yang sangat besar dari perusahaan private internasional. Ya, Robert Kiyosaki juga mengatakan bahwa eh, kalau Anda ingin bergabung di sebuah perusahaan network marketing, Bapak Ibu, ya, carilah sebuah perusahaan yang memang kelasnya internasional. Ya, kenapa? Supaya apa namanya? Supaya bisnis Anda bisa berkembang di semua negara. Nah, saya melihat Bapak Ibu, Thrive ini ya. Ini perusahaan yang sangat simpel ya, sangat mudah diduplikasi sebenarnya ya, dan bisa menyebar ke berbagai negara dengan sangat gampang, Bapak Ibu. Gampang sekali menyebar. Kenapa? Karena ini alat kesehatan. Ya, 20 tahun saya bergerak rata-rata di bidang suplemen, Bapak Ibu. Waktu itu perusahaannya. Ya, suplemen ini salah satu yang menjadi masalah adalah BPOM. Kita tahu. Ya, nggak gampang untuk sebuah produk mau masuk ke sebuah negara, ya, perizinan dan lain sebagainya. Tapi karena ini alat, Bapak Ibu, jadi mudah sekali untuk bisa menembus ke negara lain. Makanya kenapa Prive ini dalam waktu 3 tahun itu ada di 80 negara, Bapak Ibu. Anda bisa lihat ya, perkembangannya cepat sekali. Nah, justru saking cepatnya Bapak Ibu, kita kadang kewalahan, ya kan? Nah, kenapa? Karena sekali lagi, kita harus membangun bisnis ini dengan sistem yang benar. Kalau Anda nggak membangun sistem dengan benar, grup Anda sudah terlanjur besar, di satu saat grup Anda bisa tiba-tiba rontok, Bapak Ibu. Ya, ini saya katakan kenyataan dari bisnis network marketing. Nah, kalau Anda ingin menjaga tim Anda tetap bertahan dan semakin lama semakin besar, Bapak Ibu, ya, lakukan apa yang harus dilakukan dan ikuti sistem dengan benar. Oke, mungkin sekian dari saya malam hari ini, ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke Pak Andreas. Silakan, Pak Andreas. Ya, selamat. Terima kasih Pak Dokter Subi. Wow, ilmunya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada edifikasi, ya, ada konsultasi dan ada no cross lining Bapak dan Ibu, ya. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, tidak lupa sikap hubungan kita dengan mitra kita dan keuangan. Kita harus bisa pinter-pinter ngatur keuangan Bapak dan Ibu ya. Itu dia. Nah, baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu ya. Ini ada orang yang sangat luar biasa sekali lagi ya. Beliau adalah senior saya, atasan saya juga, dan beliaulah yang mengajarkan saya di Prive ini Bapak dan Ibu. Siapakah beliau? Ya, tidak asing lagi ya. Beliau akan menyampaikan semua aktivitas offline dan offline seluruh Indonesia, Prive Indonesia ya Bapak Ibu ya, selama bulan September ya. Mari kita beri sambut yang meriah buat Bapak Ardi. Silakan Pak Ardi. Ya, selamat pagi, semangat pagi. Itera Care, sehat, sehat, cantik, kaya. Mana ini suaranya Bapak Ibu? Sehat, Saya cantik, kaya. ya, udah lama nggak muncul ini ya, ingin menyapa teman-teman semuanya. Ya. Di bulan apa ya, kata orang bulan September itu motonya September ceria. Jadi kita bulan ini penuh dengan keceriaan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi Pride bulan ini menghadirkan banyak keceriaan buat Bapak Ibu semuanya. Semoga kehadiran program-program kami bisa mewarnai kegiatan Bapak Ibu dalam melakukan proses rekrutmen, melakukan prospecting, dan bisa membantu pengembangan jaringan semua teman-teman leader se-Indonesia. Nah, tadi Pak Subi sudah menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan pengembangan bisnis network Anda. Nah, tentunya kami di Prive juga membantu para Bapak Ibu semua, leader yang ada dengan program-program yang sudah kami siapkan untuk membantu pengembangan bisnis Anda dan membuat bisnis Anda itu lebih cepat larinya dan cepat suksesnya. Seperti itu. Ya,
tanpa berpanjang lebar lagi, malam ini saya akan update beberapa hal yang sudah kita persiapkan buat membantu Bapak Ibu semua di lapangan, di area, dengan grup Anda semuanya. Oke, silakan Pak Andreas bisa di-update slide-nya. Silakan. Oke, Bapak Ibu semuanya, Anda bisa lihat di sini jadwal aktivitas September 2024 kami yang sudah disiapkan buat semua Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat ada beberapa kegiatan yang setiap hari, setiap minggu itu berganti-ganti. Kita lihat dari mulai tanggal 4 ada hari pelanggan nasional ya. Jadi kita ada tanggal 4 hari Rabu nanti ada apresiasi untuk member di Pride, di kantor Pride. Jadi ada hari pelanggan nasional, hari konsumen nasional yang akan kita adakan pada tanggal 4. Nanti ada sedikitlah acara buat Bapak Ibu semua. Kemudian tanggal 7 Sabtunya Anda bisa lihat di situ ada beberapa BOP yang kita siapkan. Ada untuk di daerah Sawangan, itu Depok ya. Ada BOP Makassar, ada Klaten, ada Rangkas Bitung. Kemudian di tanggal 8-nya itu hari Minggu ada BOP Medan Magelang. Kemudian di tanggal 10 hari Selasa ada BOT, Back Office Training buat teman-teman yang ingin belajar bagaimana mengetahui tentang akunnya Anda dan berbagai fasilitas yang ada di dalam back office-nya Anda. Kemudian tanggal 12 seperti biasa di kantor ada produk training. Kemudian di hari Sabtunya tanggal 14 ada BOP Jakarta yang diadakan di kantor dan juga ada BOP Bogor. Kemudian 15-16 kita libur, tanggal 17 ada training marketing plan seperti biasa di kantor. Kemudian tanggal 19 ada produk training Terazen, produk teranyarnya kita yang sangat membuat Anda pasti ingin tahu lebih dalam lagi tentang produk ini. Jadi silakan hadir tanggal 19 di kantor. Kemudian tanggal 21 itu hari Sabtu ada 2 kegiatan, yaitu BOP Makassar di kantor branch Makassar, sama kita ngadain NDO di Bogor. Jadi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi berkaitan dengan produk, sistem, bisa hadir di Bogor. Nanti pemberitahuannya akan kami announce dan itu berbayar 100.000 minimal, nanti Anda akan dapat sertifikat. Nanti saya dan tim akan membantu Anda untuk mengikuti kegiatan NDO ini. Kemudian setelah itu di tanggal 26 kita ada produk training lagi di Jakarta, dan terakhir di akhir bulan kita ada 3 BOP untuk daerah Bekasi, Tangerang, dan Depok. Kita adain secara simultan di 3 area yang berbeda. Itu sementara untuk update kegiatan yang sifatnya ini offline ya, artinya langsung bertatap muka dan juga di lapangan. Nanti juga kalau ada tambahan, ada beberapa update-update dari BOP-nya leader akan kita share di grup. Dan tentunya itu terbuka untuk umum, Bapak Ibu. Oke, itu semoga sudah dicatat sama teman-teman yang ada di para peserta Zoom pada malam ini. Sudah dicatat ya. Oke, lanjut Pak Andreas. Next. Nah, ini secara ringkasnya ini yang online. Oke, online kita seperti hari biasa, setiap awal bulan kita ada tanggal 1 ada monthly kick off. Biasanya diawali dengan Pak Dr. Subi sebagai CEO kita. Kemudian ini di hari Rabu tanggal 4 ada Zoom kita tentang topiknya tentang produk Terazen dibawakan oleh salah seorang leader kita, Bapak Nyoto. Beliau akan berbicara tentang topik pentingnya enzim bagi metabolisme tubuh. Kemudian hari Jumatnya ada trainer kita, Saudari Pania, yaitu membawakan weight management dengan produk Prime. Kemudian habis itu ada lagi di minggu depannya Rabu ada Terazen training, ada produk autoimun, dan BOP online yang akan dibawakan oleh Bapak Endang di tanggal 18. Kemudian di hari Jumat ada tentang mengenal lebih jauh tentang trilogi kesehatan Prime. Ini akan dibawakan oleh Dr. Joseph. Dr. Joseph adalah Chief Product Officer-nya kita. Jadi beliau ini adalah konsultan produk kita yang benar-benar punya kapasitas mumpuni. Dan di tanggal 24 ada Zoom tentang back office training yang akan dibawakan Bapak Endang. Dan terakhir di Jumat tanggal 27
ditutup kembali dengan Bapak Nyoto dengan sehat dan awet muda dengan produk Therazen dan TheraHealth, terapi TheraHealth dan Therazen. Oke, itu Bapak Ibu untuk kegiatan online kita bisa dicatat ya Bapak Ibu sebagai jadwal online meeting kita di bulan September ceria ini. Dan semua password kita kalau di Zoom itu 777, ID-nya pasti akan sama. Oke, next Pak Andreas. Oke, ini produk turning offline, ini dibawakan oleh Saudari Pania, trainer kita. Ada beberapa ini tema-temanya, mungkin bisa dilihat. Ada produk autoimun, mencegah autoimun, mencegah cancer bersama produk Pride. Ada beberapa, ada masalah insomnia dan masalah sakit pinggang nih, pain management. Jadi buat Anda yang tertarik dengan topik-topik ini, bisa dicatat setiap hari Jumat akan dibawakan oleh Saudari Pania. Oke, next. Nah, ini juga ada sama ya, ini produk member gathering ini juga masuk ke dalam tanggal 4 tadi. Sudah dimasukkan ini yang untuk Hari Pelanggan Nasional, jadi tadi sudah di-share di depan. Ini cuma flyernya aja. Lanjut Pak Andreas. Oke, nah kemudian buat Bapak Ibu kita tanggal 7 di hari Sabtu ya ini, kita ada acara donor darah bersama ya, biasa kerjasama kita dengan Lions Club Jakarta diadakan di ballroomnya apartemen Mall Taman Anggrek. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang senang berbagi, membantu orang yang membutuhkan kebutuhan darah, bisa ikut acara ini dan juga di sini ada bisa acara prospek, ada banyak orang yang bisa kita jadikan prospek kita karena kita buka open booth di sini. Oke, dikeluarin next lagi Pak Andreas biar kelihatan tanggalnya itu. Nggak dibuatin ya itu tanggalnya. Layarnya kurang lengkap kali ya. Ya, tanggal 7, Pak. Tanggal 7 kan tidak dikeluarin ini. Tanggalnya ya, mulai dari pagi nih. Kita mulai dari jam 9 pagi ya ini. Sudah standby di area. Nanti lengkapnya akan di-share secepatnya ya Bu Suci ini. Ya, Pak. Oke, sip. Lanjut Pak Andreas. Oke, bulan September seperti yang saya bilang temanya September ceria. Jadi bulan ini banyak promo-promo yang menarik yang kita adakan untuk teman-teman leader. Silakan diupdate buat yang sudah dapat dari tanggal 1 kemarin yang sudah di-share di grup. Ini hanya reminder saja, mengingatkan saja. Silakan Pak Andreas dikeluarkan promo-promonya. Ya, Bapak Ibu, bulan ini kita banyak beberapa promo. Anda udah bisa lihat beli bio, ada free 2 Premium Plus dengan tambahan ini Takara Patch, kemudian beli Bio Light, ada gratis 1 klasik, Oxytap free 3 Premium Plus, dan berbagai promo-promo lainnya yang Anda bisa lihat di layar handphone ataupun layar monitor laptop Anda. Sudah tersedia semua promonya, tentu Bapak Ibu sudah update juga dari mulai tanggal 1 kemarin. Oke, lanjut Pak Andreas. Ya, ini masih dalam kaitan promo. Kita juga bulan ini keluarin beli 5 Therazen, free 1 Therazen, dan ini sudah bisa dibuat untuk jadi 1 member klasik. Oke, nah ini beberapa promo-promo lain, beli 6 free 1 untuk klasik, dan beberapa yang lainnya. Bulan ini juga masih berlaku, beli 1 Ion Shield, free 1 Ion Shield. Oke, lanjut Pak Andreas. Oke, jadi bulan ini kita juga ada kegiatan yaitu Share Your Story Campaign dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Jadi ini sebuah promosi, sebuah kegiatan untuk Anda berpartisipasi, share tentang cerita Anda yang berkaitan dengan Pride. Silakan ditunjukin slide-nya. Nah, jadi ini pengalaman Anda dengan menggunakan produk Pride yang begitu banyak produk kita, apa sih testimoni yang bisa Anda lakukan? Anda bisa scan barcode ini, ya kan? Terus nanti setelah itu Anda upload fotonya, Anda cerita semua, dan kemudian nanti kita akan kasih reward, dan kita akan pilih pemenangnya yang bagus, dan tentu Anda lihat di sini ada grand prize-nya, mulai dari produk yang paling kecil itu Ion Shield, kemudian Premium Plus,
jam, Scholar Watch, sampai yang tertinggi itu ada ITERA Pro, Bapak Ibu. Jadi ini jangan sampai Anda lewatkan cerita pengalaman Anda, experience-nya Anda terhadap produk Prime. Dari begitu banyak produk, apa yang Anda suka Anda pilih dan Anda berbagi kisah dan testimoni pengalaman yang luar biasa yang tidak terlupakan. Oke, lanjut Pak Andreas. Nah, jadi campaign ini mulai startnya dari tanggal 1 mulai kemarin, tanggal 1 September sampai 31 Desember di tahun ini, akhir tahun. Anda bisa upload cerita Anda, sharing Anda. Jadi ini cerita ini adalah program yang diadakan oleh Prime Internasional. Oke, buat Bapak Ibu yang ingin lebih tahu bisa juga menghubungi nomor yang di bawah atau menghubungi kita untuk supaya lengkapnya seperti itu. Jadi ini benar-benar program yang luar biasa yang Bapak Ibu bisa ikuti karena ini programnya seluruh dunia, di mana semua Prime, teman-teman leader Prime internasional juga ikut program ini. Oke, jadi jangan sampai kalah, Indonesia harus berpartisipasi untuk ikut memeriahkan program ini dan memenangkan berbagai grand prize-nya. Oke, silakan Bapak Andreas lanjut. Nah, oke, nah ini update harga untuk bulan September Bapak Ibu. Yang paling perlu Anda cermati, harga yang berubah mulai bulan September ini adalah BioLite. BioLite sekarang harganya dari $1.100 menjadi $1.200 dengan kurs 15.000, jadinya harganya jatuhnya jadi 18 juta Bapak Ibu. Yang lain harga produk kita tidak ada perubahan secara signifikan Bapak Ibu. Oke, jadi di bulan September ini kita hanya hanya berubah ke satu produk, yaitu produk kita yaitu BioLite dari $1.100 menjadi $1.200 dengan kurs 15.000, harganya menjadi 18 juta Bapak Ibu. Tentunya ini masih worth it dan masih memungkinkan untuk Anda memprospek orang dengan menggunakan produk BioLite. Karena produk BioLite ini banyak sekali sekarang peminatnya. Untuk VV-nya tidak ada perubahan, tetap 600 PP, tetap masuk ke dalam kelompok paket Gold. Jadi kalau Anda masuk join member Gold, cukup beli dengan produk BioLite saja Bapak Ibu. Yang lain tidak ada perubahan secara signifikan Bapak Ibu, harganya tetap sama. Seperti itu, ITERA Classic masih 5.250.000 atau setara dengan 350 US. Dan yang lain-lain masih tetap sama harganya Bapak Ibu. Oke, itu untuk update price list. Silakan Pak Andreas lanjut. Nah, ini dia perubahannya. Efektif tanggal 1 September bulan ini, harga BioLite kita naik. Oke, lanjut Pak Andreas. Nah, untuk produk-produk yang lain juga kurang lebih masih sama ya Bapak Ibu. ITERA Bio masih 63 juta, ITERA Oxitep masih sama, produk-produk hair care, day care kita masih tetap sama, tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Dan ada Aurora Optik juga, ini masih terkesan baru, salah satu kacamata kita NP Spec yang lebih baru ya, Aurora Spec, Aurora Optik. Oke, itu semua. Silakan dilanjut Pak Andreas. Oke, nah kalau tadi saya cerita tentang program, kemudian price list. Nah, sekarang kita akan masuk kepada trip terdekatnya Prime yang sudah selesai kualifikasinya, yang mulai dari bulan Juni kemarin sampai bulan Agustus ini, 3 bulan kita mengadakan kualifikasi untuk teman-teman tur ke Guangzhou, Chongsan untuk jalan-jalan ke pabrik kita, yaitu pabrik pembuat dua produk kita yaitu Bio dan BioLite, yaitu ke pabrik MLS atau singkatannya adalah Mulingsen yang ada di kota Guangzhou. Oke, Anda bisa datang nanti mengikuti turnya untuk melihat proses pembuatan Bio dan BioLite. Plus ada jalan-jalannya. Nah, ini programnya sudah selesai dan ini adalah teman-teman yang sudah mencapai kualifikasinya, satu tiket ke Guangzhou. Programnya akan dilaksanakan pada tanggal 19 bulan ini, sekitar 2 minggu lagi. Jadi sekarang kita sedang proses pengumpulan data untuk pembuatan visa Bapak Ibu. Selamat buat Bapak Ibu yang sudah qualified mengejar program ini selama 3 bulan. Dari mulai Juni, Juli, dan terakhir kemarin Agustus. Mungkin nama-namanya bisa ditampilin Pak Andreas?
Silakan. Nah, ini sebagian besar Bapak Ibu di luar yang teman-teman yang lain yang mengejar dengan kualifikasi yang berbeda. Ini yang qualified dari sponsor 8.000 cc dan juga kenaikan peringkat dari Witlek. Ya, ada lumayan banyak ya teman-teman yang sudah mengejar dari personal sponsor 8.000 cc. Jadi syaratnya itu adalah mensponsor 8.000 cc, personal pribadi, personal sponsor, kemudian juga ada yang dari pencapaian Witlek 70.000. Lanjut Pak Andreas yang 70.000. Oke, Witlek 70.000. Lanjut lagi. Dan ada pencapaian dari mulai 3-star manager. Jadi kalau 3-star manager ke atas itu akan dapat minimal 1 tiket. Kemudian untuk Sapphire, Ruby, dan Full Director. Bulan kemarin kita ada sekitar 5 orang yang mencapai 3-star manager. Kurang lebih beberapa orang ini mencapai 3-star manager dapat 1 tiket Guangzhou. Kemudian ada yang mencapai Sapphire, itu Buleti. Ada pencapaian Ruby Director Pak David, dan terakhir tertinggi adalah Pak Beni dengan pencapaian Full Director. Selamat untuk para qualifier Guangzhou 2024. Enjoy the trip, prepare yourself. Oke, lanjut Pak Andreas. Oke, lanjut. Oke, ini videonya sedikit. Silakan dinikmati untuk perjalanan. Pride International Guangzhou Zongshan Incentive Travel Tour coming soon. Visit famous landmarks and experience the blend of modernity and tradition in this vibrant city. Gain in-depth knowledge of MLS's innovative technology and witness the production process of iTerra Bio and BioLife, showcasing the perfect harmony of technology and nature. Enjoy a luxurious cruise along Guangzhou's Pearl River, taking in the stunning night views and captivating lights. From June 1 to August 31, 2024, qualify for a ticket by meeting the following promotional criteria. Eligibility criteria. 1. Direct sponsor, 8,000 PV. 2. Group sales, 70,000 PV on Interland. 3. Achieve 3-star manager and above. Act now. Qualify to secure your ticket for this incredible journey. Pride International looks forward to your participation in this extraordinary trip. Oke Bapak Ibu, jadi program Guangzhou sudah berakhir, tapi jangan bersedih, kita masih ada program yang belum selesai Bapak Ibu dalam rangka trip merayakan 3 tahun Pride Indonesia, Pride Internasional. Pride Indonesia mengadakan program perayaan 3rd anniversary di Bali Bapak Ibu. Oke, kualifikasinya bisa dilihat dan ini videonya. Oke, mengingatkan kembali. Untuk pertama kalinya Rising Stars, perayaan anniversary ketiga Pride International di Bali, Indonesia. Persiapkan diri Anda dan penuhi kualifikasinya, akan hadir ribuan orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai tuan rumah saatnya, kita semua meriahkan di Bali Nusa Dua Convention Center. 5 hari 4 malam, 14 hingga 18 Januari 2025. Nikmati keindahan Pulau Dewata Bali yang eksotis. One Pride, One Team, One Family. Oke, Bapak Ibu, sebagai koreksi, ini videonya belum dikoreksi untuk acaranya akan diadakan di bulan Mei tahun 2025. Jadi kita ada perubahan jadwal, mengingat program ini akan diikuti oleh berbagai negara, bukan hanya Indonesia, maka kita
melakukan penyesuaian jadwal. Program Bali ini baru akan dilaksanakan di bulan Mei, tapi kualifikasinya masih akan terus jalan sampai bulan Desember. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, waktunya masih panjang. Oke, jadi Anda bisa lihat di sini program ini bisa dikejar, dicapai dengan membeli beberapa paket yang sudah kita siapkan Bapak Ibu. Oke, jadi Anda bisa lihat di layar Anda, di sini program ini bisa Anda dapatkan dengan mensponsori mulai dari 5.000 PV. Kalau buat yang jago sponsor, personal sponsornya bisa 5.000, Anda dapat 1 tiket. Atau kalau mau buat grup sales bisa 50.000 kiri, 50.000 kanan Bapak Ibu. Jadi dapat 1 tiket dan sisanya Anda bisa beli dengan beberapa pilihan-pilihan yang ada. Mulai dari beli 2 BioLite, oke, dapat 1 pin, dapat 1 tiket, atau beli 2 Pro, ya, oke, Anda bisa dapat 3 tiketnya. Oke, jadi ada banyak pilihannya yang bisa Anda lakukan untuk ikut program Third Anniversary Pride International yang akan dilaksanakan bulan Mei tahun 2025. Oke, itu dia. Silakan dilanjutkan Pak Andreas untuk yang lain. Ini paket-paketnya nanti bisa dilihat kembali. Kita sudah share juga di grup. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini programnya, ketentuannya, direct sponsornya harus minimal 5.000 PP Bapak Ibu. Oke, silakan, berlaku kelipatan juga. Oke. Pencapaiannya 1 bulan. Bisa Anda dapatkan 1 tiket dengan akomodasi 5 hari 4 malam, akomodasi hotel, 1 tiket pesawat pulang pergi. Seperti itu. Oke, ini dari grup salesnya juga. Oke, tiket pesawatnya ini PP untuk daerah wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi nanti diberikan register wallet sebanyak $150. Anda bisa buat beli tiket pesawat untuk datang untuk daerah di luar ini, daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali seperti Aceh, Sumatera, Papua bisa dapat $250 untuk Anda pakai untuk keperluan membeli tiket pesawat. Oke, lanjut Pak Andreas. Oke, kayaknya belum selesai ya ini. Masih ada 1 yang pencapaian belum di-share ya. Ini kita masih ada rekognisi Bapak Ibu. Jadi kita akan umumkan teman-teman yang naik peringkat dari bulan Agustus kemarin. Pencapaian bulan Agustus semuanya kita rekognisi di bulan September ini. Oke, jadi saya akan bacakan orang-orang yang sudah mencapai peringkat minimal dari Future Star. Silakan Pak Andreas, datanya dikeluarkan. Oke. Ya, ini Bapak Ibu, teman-teman yang mencapai peringkat Future Star. Ada banyak sekali yang mungkin tidak bisa kita bacakan satu-satu. ID-nya Anda bisa lihat ada berbagai macam. Future Star. Selamat buat para pencapai Future Star. Di mana program ini sangat mudah karena hanya perlu mengumpulkan 2.000 Oke. Kemudian ke peringkat berikutnya itu One Star Manager. Mana ini data One Star Manager-nya? Oke, slideshow. Oke, kembali ke One Star Pak Andreas. Oke, selamat buat para pencapai One Star Manager ya. Dan One Star Manager Bapak Ibu bisa dicapai 2 bulan ya. Sejak bulan Juni kemarin kita udah buat untuk 2 bulan. Jadi kalau yang Juni, Juli bisa. Oke, Juli, Agustus bisa dikejar. Oke, jadi ini adalah pencapaian One Star Manager. Selamat, di sini ada berbagai ID dan beberapa orang teman-teman di sini yang cukup banyak di sini. Ada Pak Beong 1, Sutikno Setiadi, selamat. Ada beberapa ini yang saya kenal. Ada Ibu Naning juga sudah mencapai One Star Manager dari bulan Juli kemarin, bahkan pencapaiannya. Oke, ada Bu Yuli Hartini juga kemarin pencapaian One Star Manager di bulan Agustus. Oke, itu kurang lebih. Lanjut. Two Star Manager. Kalau tadi One Star Manager mengumpulkan 10.000 kiri, 10.000 kanan dalam waktu 2 bulan bisa dicapai. Kemudian kita lanjut dengan Two Star Manager. Ada sekitar beberapa orang ini, 4 orang mencapai Two Star Manager dengan punya 2 kaki yang berperingkat One Star Manager. Maka orang tersebut akan naik ke peringkat Two Star Manager tanpa batas waktu.
Oke, ada Justin, ada ID Thomasan, Les 881, ini Pak Tatang, ada Bu Naning. Wah, Bu Naning ini sudah lanjut ke 2-star manager bahkan. Selamat ya Bu Naning, kemudian ada Gainer Aprida. Oke, 2-star manager sudah, lanjut ke 3-star manager, Pak Andreas. 3-star manager, selamat bulan Agustus kemarin. Ada 4 orang yang mencapai 3-star manager, yaitu Bapak Dedi Subiantoro dari Jogja, ada Bapak Wahidin Tatang dari Tangerang, ada Ibu Lena dari Jogja, Magdalena ini, dan ada Ibu Titi Haryanti Harun ini. Ada 4 orang selamat sudah mencapai 3-star manager. 3-star manager dicapai dengan punya dua orang yang berperingkat 2-star manager. Tidak mudah, tapi so far sudah ada 4 orang yang berhasil. Bagaimana dengan teman-teman yang lain untuk mengejar peringkat 3-star manager? Otomatis dengan mencapai 3-star manager, orang-orang tersebut mendapatkan 1 tiket ke Guangzhou tanpa harus mensponsori. Dengan naik 1 peringkat menjadi 3-star manager, maka akan langsung dapat 1 tiket Guangzhou untuk berangkat di bulan ini. Oke, di atas 3-star manager kita ada Sapphire Director, dan selamat, orang tersebut adalah Bapak Yona Adi Prasetya dari Jogja. Selamat Pak Yona, leader hebat kita yang ada di Jogja, Bapak Yona dari Yona 1 sudah mencapai Sapphire Director. Sapphire Director dicapai dengan punya 2 3-star manager tanpa batas waktu Bapak Ibu, dan inilah orangnya yang sudah mencapai Sapphire Director. Oke, setelah Sapphire Director kita naik ke peringkat berikutnya, ada Ruby. Apakah ada yang berperingkat Ruby? Ternyata Ruby sudah dilewati bulan lalu. Sekarang langsung ke peringkat tertingginya, itu Full Director. Oke, dan itu dicapai oleh Bapak Beni Herawan. Oke, beliau adalah pencapai tertinggi peringkat ranking tertingginya Pride Indonesia, yaitu punya 3 kaki 3-star manager, maka berhak menyandang peringkat punya 4, bukan 3 Bapak Ibu, 4, hampir salah saya, karena 3-nya itu disandang oleh tingkat Ruby Director, dan itu adalah Bapak David Purnama. 4 3-star manager itu disandang oleh Bapak Beni Herawan Kartaji yang mencapai peringkat Full Director pertama di Indonesia. Selamat buat Pak Beni, kemarin kita sudah rayakan pencapaian peringkat barunya Pak Beni sebagai Per Director di kantor. Nanti kalau teman-teman ketemu di lapangan mungkin bisa memberikan ucapan selamat kepada Pak Beni secara langsung sebagai pencapai ranking tertinggi di Indonesia, yaitu Full Director dengan punya 4 3-star manager Bapak Ibu. Oke, itu pencapaian tertinggi di bulan Agustus kemarin. Oke, luar biasa. Selamat untuk semua pencapai peringkat mulai dari Future Star, 1-star, 2-star, 3-star, Sapphire, dan terakhir adalah Per Director. Oke, so far itu saja mungkin Pak Andreas ya. Selesai? Atau ada lagi nih? Kayaknya selesai ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya. Saya kembalikan kepada Pak Andreas melanjutkan kegiatan malam hari ini. Silakan Pak Andreas. Oke, terima kasih. Baik Pak Ardi, baik Pak Subi ya. Hari ini kita dapat banyak informasi Bapak dan Ibu. Ya. Semuanya tentang bagaimana cara kita mengembangkan jaringan kita. Yaitu lewat pertemuan, ya, baik lewat pertemuan, baik lewat edifikasi, konsultasi, ya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kita konsultasi, ya Bapak Ibu bisa datang ke kantor juga, konsultasi kepada Pak Endang, Bu Suci, ya, Bu Fania, ya, Bapak Ibu bisa konsultasi dengan mereka. Tapi paling penting adalah konsultasi juga dengan upline Bapak dan Ibu ya. Dan sikap kita kepada cross-lining kita Bapak dan Ibu. Lalu jangan lupa bagaimana hubungan kita dengan mitra-mitra kita. Ya, harus baik Bapak dan Ibu ya. Lalu Bapak dan Ibu jangan lupa keuangan kita juga harus Bapak Ibu ya. Maka dari itu luar biasa sekali malam ini Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu,
Waktu juga sudah menunjukkan jam 9 ya, udah hampir jam 9 malam Bapak dan Ibu. Ya, saya berani yakin bahwa Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, sebelum saya mengakhiri hari ini Bapak dan Ibu, acara hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin ngasih sedikit kata-kata kepada Bapak dan Ibu bahwa ingat Bapak dan Ibu, kita membuat sebuah pertemuan ya Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena pertemuan itu sangat penting sekali buat kita Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa menambah keyakinan Bapak Ibu tentang PT Prive ya. Karena Bapak Ibu untuk sukses kita harus tetap yakin, dan yakin Bapak dan Ibu ya. Dan yang pasti kita bisa lebih pede. Kenapa kita bisa lebih pede? Karena kita lebih tahu Bapak dan Ibu ya. Kita bisa banyak pengetahuan tentang Prive ini Bapak dan Ibu. Akhir dari kata, tidak ada satu pertemuan pun yang tidak penting Bapak dan Ibu. Karena pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri Bapak dan Ibu. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya Bapak dan Ibu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Andreas. Malam Pak Andreas. Terima kasih. Malam Bapak dan Ibu, terima kasih. Selamat malam Pak Andreas, terima kasih banyak. Dahsyat luar biasa Pak.